semuanya, kembali lagi dengan saya Aisyah Putri Salsabila. Kali ini kita akan belajar mengenai model pembelajaran dan metode pembelajaran. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih model pembelajaran. Nah, jadi model pembelajaran adalah representasi sistematis yang digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pembelajaran dan mengorganisir pengalaman belajar guna mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini tuh meliputi segala aspek sebelum, selama, dan setelah pembelajaran, serta berbagai fasilitas yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Model ini mencakup rencana atau pola yang mengatur kurikulum, materi pengajaran, dan memberi arahan kepada pengajar di berbagai setting pembelajaran. Nah, lalu apa sih fungsi dari model pembelajaran? Nah, fungsi model pembelajaran ini adalah sebagai pedoman bagi pengajar dalam melaksanakan pembelajaran dan sebagai panduan bagi perancang pembelajaran serta pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini memiliki 4 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada rasional teoritik yang logis, kemudian ada landasan pemikiran tentang proses belajar siswa, kemudian tingkah laku mengajar yang diperlukan, dan yang terakhir lingkungan belajar yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu, apa aja sih model pembelajaran yang bisa diterapkan oleh seorang guru di dalam kelas? Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ada di atas ini akan saya tampilkan. Kalian bisa cek satu persatu kira-kira model pembelajaran yang mana yang akan kalian gunakan nanti saat menjadi seorang pengajar. Nah, semua model tadi ini memiliki tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif siswa, membangun kolaborasi antar siswa, dan meningkatkan pemahaman materi. Dengan menerapkan berbagai model pembelajaran ini, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang beragam dan menarik bagi siswa. Nah, kemudian kita masuk ke metode pembelajaran. Apa sih metode pembelajaran itu? Nah, metode adalah cara atau jalan yang ditempuh khususnya dalam konteks ilmiah untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Fungsinya ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan atau cara melakukan sesuatu. Sehingga metode pembelajaran adalah proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Nah, metode pembelajaran ini ada banyak sekali macamnya. Nah, yang pertama itu ada metode konvensional atau metode ceramah, yaitu metode yang dia tuh dengan berceramah secara lisan, praktis dan ekonomis, namun membuat siswa menjadi pasif dan dapat bosan seperti itu. Kemudian ada yang kedua, metode diskusi. Nah, ini melibatkan siswa dalam diskusi kelompok untuk memecahkan sebuah masalah dan mendorong pemikiran kritis, tetapi cocok untuk kelompok kecil. Kemudian yang ketiga itu ada metode demonstrasi. Nah, ini merupakan cara menggunakan bahan ajar secara langsung dalam pengajaran untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Kemudian ada juga yang keempat, metode ceramah plus. Nah, metode ceramah plus ini adalah kombinasi antara ceramah dengan metode lain seperti tanya jawab, diskusi, atau demonstrasi. Kemudian yang kelima ada metode resitasi. Siswa itu dapat membuat resume tentang materi yang diajarkan untuk meningkatkan sebuah pemahaman seperti itu. Kemudian yang keenam ada metode percobaan. Nah, ini merupakan cara pengajaran yang melibatkan eksperimen atau praktikum dalam pembelajaran untuk pemahaman yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh ada metode karya wisata. Nah, yaitu metode yang menggunakan lingkungan nyata sebagai sumber pembelajaran, tetapi memerlukan perencanaan dan biaya yang cukup mahal. Kemudian ada metode latihan keterampilan. Metode ini tuh melatih keterampilan atau soft skill siswa untuk melalui praktik pembuatan atau perancangan. Kemudian yang kesembilan ada metode pemecahan masalah atau problem based learning. Ya itulah. Nah, itu siswa diberi kasus untuk diselesaikan secara kelompok. Metode ini mendorong pemikiran kritis dan diskusi. Kemudian ada metode perancangan.
Nah, ini tuh metode yang dapat merangsang siswa untuk menciptakan proyek atau penelitian, mengembangkan pola pikir kritis dan juga kreatif. Kemudian yang ke-11 ada metode discovery. Nah, ini siswa mencari jawaban sendiri terhadap pertanyaan mereka, sehingga meningkatkan keterlibatan dan juga pemahaman. Kemudian yang ke-12 ada metode inquiry. Nah, ini metode yang melibatkan siswa dalam memahami dan mengevaluasi apa yang telah dipelajari. Kemudian mereka akan mengembangkan pemahaman yang berarti begitu. Kemudian yang ke-13 ada metode mind mapping. Nah, metode ini menerapkan cara berpikir runtun untuk memahami permasalahan secara keseluruhan. Kemudian ada metode role playing, yaitu siswa berakting sebagai karakter dalam situasi tertentu yang melatih interaksi dan keterampilan komunikasi. Kemudian yang ke-15 ada metode cooperative script, yaitu siswa berpasangan dan saling berbagi inti materi. Hal itu dapat meningkatkan partisipasi dan keberanian dalam berbicara. Kemudian yang ke-16 ada metode debat. Nah, siswa itu berargumen untuk menyelesaikan masalah tertentu yang dapat melatih kemampuan berpikir mereka, berpikir kritis dan komunikasi. Kemudian yang ke-17 ada metode mengajar bergu, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh beberapa pengajar dengan materi yang berbeda. Kemudian yang ke-18 ada metode mengajar sesama teman, yakni siswa mengajar sesama siswa, hal itu meningkatkan interaksi dan juga pemahaman antar siswa. Kemudian yang ke-19 ada metode bagian, yaitu materi diajarkan sebagian-sebagian sehingga memungkinkan pemahaman siswa secara bertahap. Kemudian ada yang ke-20 ada metode global, yaitu metode yang mengajarkan keseluruhan materi dan siswa membuat ringkasan tentang materi tersebut. Nah, jadi itu aja ya, tadi ada banyak sekali ya. Nah, setiap metode itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga penting bagi guru atau seorang calon guru untuk memilih metode yang sesuai dengan materi dan juga kebutuhan siswa. Jadi bisa disesuaikan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan materi dari saya mengenai model pembelajaran dan metode pembelajaran. Semoga kalian semua bisa paham apa yang telah saya sampaikan, walaupun mungkin tidak maksimal begitu ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan lebih panjang lagi, cuman takut tidak cukup waktunya, sudah terlalu panjang ya. Kalian bisa memahami sendiri nantinya atau bisa mencari dari referensi-referensi lainnya. Oke, terima kasih, bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.